Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur atas pertolongan dan atas pemeliharaan Tuhan yang kita rasakan dan kita nikmati sampai pada saat ini. Kembali kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sampai pada saat ini. Engkau selalu memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami ketika kami menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kami dan ketika kami menjalaninya. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu. Saat ini kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya menjadi pegangan, menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1-11 dan Kolose pasal 3 ayat 23-24. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Yohanes pasal 2 ayat 1-11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, tema kali ini adalah setia mengusahakan yang terbaik. Mengapa mengusahakan yang terbaik? Kolose pasal 3 ayat 23-24 memberitahukan kepada kita bahwa apapun yang kita perbuat, hendaklah diperbuat itu dengan segenap hati, karena kita melakukannya bukan sekedar untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk Tuhan. Demikian juga di ayat 24 memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah hamba dan Kristus adalah Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan harus bertanggung jawab kepadanya. Jemaat yang kekasih, tentu kita tidak asing lagi dengan kata go green. Dan ketika kita membaca atau mendengar tentang go green ini, pikiran kita langsung tertuju kepada proyek atau program penghijauan kembali. Dan hal ini bertujuan untuk mengurangi pemanasan global dan menjaga kelestarian lingkungan. Selain penghijauan, program yang lain adalah mengurangi penggunaan plastik. Sehingga ketika kita ke toko atau ke mall atau berbelanja, kita diharapkan untuk membawa kantong belanja sendiri. Dan ketika kita harus menggunakan plastik, maka plastik itu tidak lagi gratis, tetapi harus membayarnya. Tentu Go Green ini punya tujuan untuk kehidupan yang lebih baik dalam rangka melestarikan lingkungan dan bertanggung jawab kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Yohanes pasal 2 ayat 1-11 dan Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 memang tidak secara langsung memberi petunjuk praktis bagaimana merawat alam. Namun kita akan diajarkan cara pandang dan dasar iman
dalam melakukan berbagai tindakan dalam rangka pemulihan, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus ketika berada dalam situasi genting di pesta perkawinan di Kana. Demikian juga kita akan diajarkan cara pandang dan dasar iman ketika kita menghadapi persoalan, ketika tiba-tiba datang saja sesuatu yang tidak kita inginkan, di luar ekspektasi kita, di luar dugaan, di luar penghitungan kita, bagaimana kita menghadapinya. Kita akan melihat bagaimana keterlibatan setiap orang dalam mengusahakan kebaikan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pesta perkawinan di Kana tentu saja tuan rumah sudah mempersiapkan dengan matang. Mereka pasti sudah memperhitungkan dengan matang antara makanan, minuman, tempat, dan tamu yang akan diundang. Dan mereka pasti juga sudah menyediakan lebih untuk mengantisipasi melubernya tamu undangan. Namun apa yang sudah mereka persiapkan dengan matang, ternyata semua gagal. Semua meleset di luar dugaan. Karena dalam pertengahan pesta, ternyata anggur yang sudah disediakan tidak mencukupi untuk menjamu semua tamunya. Dalam kondisi seperti ini, tentu para pelayan mereka mengalami kepanikan atau bingung. Tentu ketua atau pimpinan pesta itu pun juga menunggu kenapa anggur yang disuguhkan itu terhenti. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, ternyata Maria Ibu Yesus juga ada di antara mereka. Ibu Yesus berusaha untuk terlibat di dalamnya karena dia tahu siapakah Yesus itu. Sehingga dia menyampaikan kesulitan ini, menyampaikan masalah ini kepada Yesus, bahwa mereka kekurangan anggur. Namun Yesus pun tidak gegabah. Walaupun dia hadir sejak awal, sejak dimulainya pesta ini, Yesus tetap menunggu saat yang tepat. Sehingga dia katakan, waktuku belum tiba. Karena dia ingin keterlibatan semua orang yang ada di sana untuk mengusahakan yang terbaik, untuk memberikan atau untuk mewujudkan suasana pesta yang penuh dengan keramah tamahan, yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan sukacita, tanpa ada sedikit pun yang berusaha untuk menyalahkan satu dan yang lainnya oleh karena masalah yang terjadi dalam pesta tersebut. Mendengar jawaban Yesus yang demikian, Maria tidak mempersoalkannya, karena dia tahu Yesus akan lakukan tepat pada waktunya. Dia percaya kepada janji Tuhan. Dia yakin bahwa masalah itu dapat teratasi dengan baik ketika Yesus ada di antara mereka dan melibatkannya dalam masalah yang sedang mereka hadapi. Akhirnya Maria, Ibu Yesus pun menyampaikan kepada para pelayan, apapun yang diperintahkan kepadamu, lakukan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, di sini kita perhatikan ada Tuhan Yesus, tetapi dia tidak langsung melakukan atau membuat mujizat, atau membantu atau menolong mereka. Tetapi Yesus ingin ada keterlibatan yang lain. Salah satunya di sini Ibu Yesus telah terlibat di dalamnya. Dan saat ini adalah keterlibatan dari para pelayan itu sendiri. Apakah mereka akan taat dan setia untuk mengusahakan yang terbaik bagi Tuhan yang dilayaninya? Para pelayan ini menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan yang dilayani. Apa yang diperintahkan oleh Yesus, mereka lakukan dengan baik, yaitu mengisi tempayan-tempayan yang kosong dengan air. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun yang mereka tahu bahwa nama baik dan kehormatan tuan rumah sedang dipertaruhkan. Dan mereka tidak mau menjadi sasaran kesalahan, sasaran kemarahan dari sang Tuhan. Ini menunjukkan hubungan yang baik antara para pelayan dan Tuhan itu sendiri. Sehingga para pelayan itu begitu setia dan taat. Demikian juga dengan orang-orang yang ada di sekitar sana. Ketika anggur diserahkan kepada kepala pesta pun mencicipinya. Dan ternyata anggur yang disuguhkan pun tidak kalah enak dengan anggur yang pertama.
Dia sampaikan hal ini kepada tuan rumah, kepada mempelai, bahwa ternyata anggurnya enak seperti anggur yang disiapkan atau yang diberikan di awal. Hal ini ingin menjelaskan bahwa sukacita tetap terjamin, bahwa kedamaian itu tetap terjaga, bahwa pesta itu tetap dapat berlangsung dengan semarak. Setiap orang dapat terlibat dalam mewujudkannya dalam rangka pesta perkawinan di Kana ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman seperti ini bisa terjadi kepada semua orang. Kita perlu mengakui ketidakberdayaan kita di saat ada persoalan atau tantangan yang datang di luar ekspektasi kita. Kita merasa sudah mempersiapkan dengan baik. Kita merasa sudah mempunyai perhitungan yang tepat. Namun dalam kenyataannya tidak terjadi sesuai dengan rencana kita. Kita perlu mengakui ketidakberdayaan kita. Kita harus mengajak Allah, melibatkan Tuhan untuk campur tangan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan ketika kita melibatkan Tuhan, kita harus memulainya dengan percaya dan berpegang teguh kepada janji Allah. Pada saat krisis melanda kita, kita menyadari bahwa itulah saatnya untuk mendaur ulang kehidupan kita, agar meningkatkan kepada fase kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, kita juga harus tetap giat bekerja dan berusaha melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan. Kita selalu berusaha untuk menunjukkan yang terbaik dalam setiap segi kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa apa yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan ketulusan, dengan keteguhan hati, dan seperti melakukannya untuk Tuhan. Tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan sendiri atau hanya untuk menyenangkan manusia. Kita harus selalu aktif untuk mencari dan mengusahakan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kita juga harus percaya bahwa Allah sungguh peduli dan bertindak. Namun Allah juga menunggu keterlibatan kita, bagaimana kita mengusahakan dan berkolaborasi dengan Tuhan. Disitulah letak bagaimana kita melibatkan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Allah tidak pernah pergi dari kehidupan kita, namun Dia menunggu apakah kita mau berserah diri kepadanya, melibatkan Dia atau tidak. Tuhan menantikannya. Selanjutnya, apapun yang diperintahkan Tuhan, kita harus taat melakukannya. Karena ketika kita tidak taat untuk melakukan perintah Allah, maka mujizat itu tidak akan pernah terjadi. Maka keterlibatan Allah menjadi sia-sia karena kita tidak patuh dengan apa yang difirmankannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, kiranya firman Tuhan ini menolong kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang tak berdaya, yang membutuhkan tangan kasih Tuhan untuk terlibat dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam menjalani kehidupan ini yang tidak mudah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kepada kami untuk tetap berpegang teguh kepada setiap janji Tuhan, dan juga untuk selalu giat bekerja, berusaha untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan, melakukan dan mengusahakan yang terbaik dalam setiap segi kehidupan ini. Biarlah kami tetap mempercayakan hidup kami kepadamu, bahwa Engkau sungguh mempedulikan kami, dan pasti Engkau akan bertindak ketika kami juga tetap taat dan setia dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.